Bab 389, memberi The Howard penjelasan. Chris, ketakutan. Dia selalu menjadi chauvinis laki-laki. Namun, dia sebenarnya menyarankan agar Jordan bisa datang ke rumahnya kapan saja dan menemani Lauren. Dari kata-katanya, jelas dia setuju untuk membiarkan Jordan dan Lauren tetap berhubungan sesuka mereka bahkan setelah dia menikahi Lauren. Siapa yang mengira bahwa salah satu dari keluarga Hank yang terhormat akan mengucapkan kata-kata yang begitu memalukan. Namun, permohonan pengampunan Chris sekarang sudah terlambat. Jordan memandang Chris dan berkata dengan ekspresi dingin, "Chris Hank, sejak saya datang ke DC, Anda telah membuat saya marah berkali-kali tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Anda dengan benar. Tapi hari ini, Anda memprovokasi putri saya dan menyentuh garis bawah saya. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu dengan begitu mudah?" Ayah Chris dapat melihat bahwa niat membunuh Jordan telah melonjak pada saat ini sehingga dia dengan panik menyela, "Anak muda, jangan lakukan hal-hal yang akan kamu sesali. Jika kamu berani menyentuh anakku, aku akan membuatmu berharap kamu mati." Jordan melirik pria parubaya itu dan berpunuk dengan dingin. "Saya ulangi, karena Anda telah memprovokasi putri saya, Anda tidak berada di tempat untuk tawar-menawar dengan saya." Petik 2. Apa? Apa yang kamu coba lakukan? Chris sangat ketakutan sehingga dia terus mundur lagi dan lagi. Jordan memandang Chris dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, aku orang yang sangat adil. Saya hanya akan membayar Anda kembali dengan koin Anda sendiri. Apa kau masih ingat apa yang kau lakukan padaku melalui manipulasi kesadaran di klinik Dr. Gale?" Petik 2. Kata-kata itu membuat wajah Chris langsung memucat. Beberapa hari yang lalu, dia memotong jari Jordan dan mengebirinya di dunia ilusi melalui manipulasi kesadaran. "Tidak." Chris menggelengkan kepalanya terus-menerus dan menangis terseduh-seduh, "Tidak, Jordan, aku tidak melakukan itu. Jangan dengarkan bajingan Matt Gale itu. Dia seorang dokter yang tidak bermoral dan pembohong. Semua yang dia katakan tidak benar. Saya tidak melakukan itu sama sekali. Jangan percaya Matt Gale, dia hanya bajingan dan gangster. Dalam beberapa tahun terakhir, dia memanfaatkan Lauren ketika dia memberikan perawatannya. Dia bahkan tidur dengannya. Anda tidak bisa percaya bajingan seperti dia." Jordan berpunuk dengan dingin dan bertanya, "Apakah aku harus mempercayaimu? Seseorang? Masuk ke sini." "Ya." Salvatore segera maju. Jordan menginstruksikan Salvatore, "Biarkan dia menjadi Tyler Collins berikutnya." Petik 2. Mengerti. Salvatore dengan cepat memimpin bawahannya ke depan. Chris mahir dalam seni bela diri dan dia melawan dengan sekuat tenaga. Tapi dia tidak bisa melawan lebih dari satu lawan pada satu waktu dan dia ditundukkan oleh hanya 3 orang. Mereka segera mendengar Chris meratap dan menjerit. "Putra!" Ayah Chris berteriak tak berdaya. Salvatore berjalan ke Jordan, menunjuk ayah Chris. "Bagaimana dengan pria ini?" Petik 2. Ini adalah pertama kalinya ayah Jordan dan Chris bertemu. Tidak ada perseteruan di antara mereka, dan dia tidak menyakiti Lauren atau Chloe, jadi Jordan tidak akan berhubungan fisik dengan ayah Chris. Namun, dia tahu betul bahwa jika dia ingin menyakiti putranya, ayah Chris pasti akan menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapinya. Oleh karena itu, Jordan ingin menghilangkan kekuatan itu darinya. "Tim." Jordan memanggil tim dan menginstruksikan, "Pergi dan periksa ponselnya dan pergi ke kamarnya untuk mencari beberapa dokumen atau kontrak atau sejenisnya. Saya yakin Hans harus memiliki banyak pendapatan kotor agar mereka bisa berada di tempat mereka sekarang. Biarkan dia tinggal di balik jeruji besi selama sisa hidupnya." Petik 2. Ya, jika ada, tim paling suka menghukum keturunan kaya dan taipan. Setelah menyelesaikan masalah ini, Jordan berlari ke lantai 3 lagi dan membawa Lauren dan Chloe ke bawah. Mereka ingin segera meninggalkan tempat ini. Namun, ketika mereka sampai di halaman, Jordan menemukan bahwa mobil Jeep Lauren telah hancur sampai-sampai bannya hilang. "Bajingan, siapa yang menghancurkan mobil Nona Howard? Betapa keterlaluan!" Salvatore berteriak marah. Salah satu bawahannya maju dan berkata, "Salvatore, Andalah yang menghancurkannya." Petik 2. Salvatore tercengang, dan dia dengan cepat menamparkan dirinya sendiri sambil meminta maaf kepada Lauren. "Maaf, aku belum pernah melihat mobilmu sebelum ini." Petik 2. Lauren tersenyum tipis dan berkata bahwa dia tidak keberatan. Sepertinya Chloe juga mengingat pria botak ini, saat dia berkata dengan senyum di wajahnya, "Ini Tuan Baldi." Petik 2. Jordan berkata,
Aku akan memberimu kompensasi untuk mobilmu lain hari. Lauren menggelengkan kepalanya. Tidak, jangan repot-repot dengan hal-hal ini, ayo pergi. Petik 2. Saat memimpin jalan, Salvatore berkata, ada banyak mobil yang kami kendarai di luar perkebunan ini dan kuncinya masih ada di dalam mobil. Tuan Jordan, pilih satu saja sesukamu. Petik 2. Jordan mengangguk dan menginstruksikan Salvatore, bawa orang-orangmu dan tinggalkan tempat ini dengan cepat. Setelah mengatakan itu, Jordan mengambil Cadillac Escalade dan membawa Lauren dan Chloe pergi. SUV ini memiliki sasis baja anti-peluru sepenuhnya. Di Amerika Serikat, sebagian besar orang di Cadillac Escalade tidak bisa dianggap enteng karena ada kemungkinan 98% bahwa mereka membawa senjata. Saat mengemudi keluar dari daerah ini di jalan, akhirnya ada penerimaan dan telepon Lauren berdering. Halo, kakek. Ya, saya bersama Jordan. Oke, saya mengerti. Petik 2. Setelah menutup telepon, Lauren berkata kepada Jordan, kakek ingin kamu membawa kami ke tempatnya, dan dia juga ingin melihatmu sebentar. Baik, Jordan pergi ke kediaman Martin. Mobil-mobil Salvatore dan yang lainnya mengikuti di belakang dengan sangat cepat. Setelah sampai di kediaman Martin, mobil Jordan lewat dengan mulus, namun kendaraan Salvatore dan yang lainnya dihentikan. Salvatore segera memanggil Jordan dan bertanya, Tuan Jordan, mobil kita tidak bisa masuk. Haruskah kita menerobos? Jordan berkata, tidak, kalian tetap di sini dan tunggu aku. Keluarga Howard tidak akan melakukan apapun padaku. Perseteruannya dengan Howard telah diselesaikan sejak lama, dan kali ini, dia baru saja menyelamatkan Lauren, sehingga Howard tidak bisa lebih berterima kasih kepada Jordan. Mereka tidak akan menyakitinya. Dengan itu, Jordan, Lauren dan Chloe, perlahan berjalan ke aula. Jordan terkejut menemukan bahwa aula itu dipenuhi oleh keluarga Howard. Sama seperti pertama kali dia datang ke sini, Martin, ayah Lauren, ibu tiri, Clarice, Alex, serta pasangannya masing-masing, ada di sekitar. Bahkan Brett, yang cedera kakinya belum pulih sepenuhnya, telah bergegas pulang dari rumah sakit. Itu aneh. Mengapa semua keluarga Howard ada di sini? Jordan samar-samar merasa ada yang tidak beres. Howard Senior, Jordan memanggil Martin. Kakek, sapa Lauren. Martin mengangguk tanpa ekspresi. Melihat wajah Chloe yang berlinang air mata, dia berkata, seseorang, bawa Chloe untuk mandi. Lauren, pergi ke kamarmu dan segarkan dirimu juga. Rambut dan pakaian Lauren juga sedikit berantakan sekarang. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga terkemuka dan Martin sangat menghargai etiket. Namun, Lauren melirik Jordan, tidak ingin meninggalkannya karena khawatir Martin akan mempersulit Jordan. Martin dapat mengetahui apa yang dipikirkan Lauren dan dia berkata, percakapan kita dengan Jordan tidak akan dimulai sampai kamu turun. Pergi dan ganti baju. Karena kamu dikenal sebagai wanita paling cantik di DC, kamu harus terlihat seperti itu. Jordan juga tersenyum pada Lauren dan berkata, silakan, aku akan baik-baik saja. Petik 2. Lauren mengangguk dan menuju ke atas. Jordan menemukan tempat duduk dan duduk. Ruangan besar itu dipenuhi dengan keheningan yang mati dan tidak ada satu orang pun yang mengucapkan sepatah kata pun. Namun, mereka semua menatap Jordan. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan keluarga Howard? Jordan tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Bab 390, Jordan mengatakan dia akan menikahi Lauren. Itu benar-benar sunyi di ruang tamu dan bahkan Brett dan Clarice, yang sangat banyak bicara, tutup mulut dan menatap Jordan dengan ekspresi dingin. Menghadapi resepsi yang dingin itu, Jordan merasa tidak perlu berbasa-basi dengan keluarga Howard. Dia berpura-pura tenang dan menyesap teh atau meletakkan dagunya di tangannya sambil mengetukkan jarinya ke telinganya dengan cara yang berirama. Pada saat ini, Jordan mengenakan AirPods dan mengetuk wajahnya secara teratur dengan ujung jarinya. Meskipun dia tampak gelisah karena bosan, ketukannya adalah kode Morse. Dia baru saja mengirim pesan ke tim dengan mengetuk dengan jarinya, kode Morse yang diterjemahkan menjadi, siapkan UFO. Dilihat dari bagaimana keluarga Howard berkumpul, Martin mungkin mempersulitnya. Meskipun Jordan mengira dia mengirim pesan diam-diam, Clyde berjalan mendekati Martin perlahan dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Tuan, dia baru saja mengirim pesan melalui kode Morse, dan meminta bawahannya untuk menyiapkan UFO. Martin melambaikan tangannya sebagai tanda terima.
Jordan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Clyde kepada Martin tetapi dia merasa bahwa Clyde bukan orang yang sederhana. Segera setelah itu, Lauren turun dari lantai atas dengan pakaian baru. Karena di dalam ruangan relatif hangat, dia berubah menjadi gaun musim dingin panjang yang sangat elegan. Dia tidak mencuci rambutnya karena terlalu panjang dan dia membutuhkan setidaknya setengah jam untuk mengeringkan rambutnya. Tapi dia tidak bisa membuat Jordan dan seluruh keluarganya menunggu begitu lama. Rambutnya masih basah jadi sepertinya dia menggunakan semprotan styling yang melembabkan dan menghidrasi. Lauren benar-benar cantik, kakek. Lauren melirik Martin. Baiklah, duduklah, kata Martin pada Lauren. Lauren duduk di sebelah Jordan, dan dia segera merasakan aroma menyegarkan yang melayang ke hidungnya. Pada saat ini, Martin bertanya kepada Jordan, Jordan, dapatkah Anda memberitahu kami apa yang telah Anda lakukan pada Chris? Apa yang seharusnya terjadi telah terjadi. Jordan sudah lama tidak sabar sehingga dia menjawab dengan jujur, Chris Heng bukan lagi pria yang lengkap. Haha bagus. Anda punya keberanian. Brett tertawa terbahak-bahak. Namun, Ibu Brett, Marissa, marah besar dan menggebrak meja. Chris adalah menantu kami dan suami baru Lauren. Beraninya kau, bahkan memperlakukannya seperti ini. Bagaimana putriku bisa memiliki kehidupan pernikahan yang normal di masa depan? Jordan hanya terdiam. Apakah wanita ini delusi? Dilihat dari keadaan pakaian Lauren ketika dia tiba dan rambutnya yang tidak terawat, dia jelas telah dipukuli. Meski menjadi ibu Lauren, Marissa sama sekali tidak peduli dengan apa yang dialaminya di rumah keluarga Hanks. Sebaliknya, dia lebih peduli tentang kesejahteraan Chris dan berfantasi tentang membiarkan Lauren dan Chris hidup sebagai suami dan istri. Bagaimana dengan ayah Chris, Lawrence? Martin terus bertanya dengan ekspresi tenang. Jordan berkata, saya tidak menyakiti ayahnya tetapi anak buah saya menemukan bukti pelanggaran hukum dan kejahatannya telah terungkap di internet. Petik 2. Martin berkata, bagaimanapun juga, keluarga Hanks akan segera menjadi mertua kita. Apa sebenarnya maksudmu dengan melakukan itu pada mereka? Ketika saya pertama kali meminta Anda untuk menikahi Lauren, Anda menolak tetapi sekarang Lauren menikahi orang lain. Anda bahkan menyebabkan keluarga mereka berakhir seperti ini. Apakah Anda ingin cucu perempuan saya menjalani seluruh hidupnya dengan cinta tak berbalas untuk Anda dan berakhir sendirian selama sisa hidupnya? Petik 2. Martin tiba-tiba kehilangan kesabaran, terlihat sangat berwibawa. Sebelum Jordan mengatakan apa-apa, Lauren pertama berdiri dan berkata, kakek, apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan Jordan. Chloe dan aku dianiaya oleh Hanks dan Jordan tidak tahan untuk terus membiarkan kami menderita. Itu sebabnya dia bergegas ke rumah Hanks untuk menyelamatkanku. Petik 2. Marissa berteriak pada Lauren, kamu tidak diizinkan berbicara untuk Jordan. Lauren, kamu menjadi semakin tidak masuk akal. Bagaimana Anda bisa menuduh keluarga suami Anda berbicara untuk orang luar? Petik 2. Brett memutar matanya dan berkata, sekarang Chris telah dikebiri. Sekarang Hanks sudah berakhir dan mereka tidak lagi cocok dengan kita. Saya khawatir pernikahan harus dibatalkan. Petik 2. Dengan anggukan singkat, Martin berkata, ya, Jordan, kamu telah merusak pernikahan cucuku dan Chris. Saya tidak peduli agenda apa yang Anda miliki tetapi bagaimanapun juga, Anda harus memberi saya penjelasan hari ini. Petik 2. Dia harus segera ditangkap. Marissa menggonggong dengan marah. Mengabaikan ledakan itu, Martin melanjutkan, jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda dan lebih dari 800 kaki tangan Anda semuanya akan ditangkap. Petik 2. Jordan mengepalkan tinjunya dan diam-diam berpikir, Martin, kamu tua berkabut, kamu jelas tahu bahwa sesuatu terjadi pada cucumu, tetapi kamu tidak melakukan apa-apa karena kamu menungguku untuk berurusan dengan Hanks. Pada akhirnya, kamu masih ingin aku menikahi Lauren. Victoria pasti ada di tangan Martin. Jordan menjadi semakin ragu. Dia merasa bahwa Victoria harus berada di tangan Martin dan bahwa semua yang terjadi hari ini adalah bagian dari rencana Martin untuk membuat Jordan menikahi Lauren. Jordan memikirkannya dengan hati-hati. Tidak, saya tidak bisa lagi tinggal di DC. Martin sengaja menyembunyikan Victoria dan aku tidak bisa menemukannya sama sekali, kecuali, aku menjadi orang yang paling dekat dengan Martin. Petik 1. Setelah 1 menit penuh, Jordan tiba-tiba berdiri. Mengetahui betapa tangguhnya Jordan, semua orang segera menjaga penjaga mereka. Hampir secara naluriah, Clyde juga berdiri dan melindungi Martin.
Sama seperti plot film, Hero, seorang ahli top akan dapat membunuh seseorang dalam sekejap selama jaraknya masih dalam jangkauan berburu. Yang mengejutkan mereka, Jordan tidak menyentuh Martin dan sebaliknya, mengambil tangan Lauren. Brad langsung panik dan berseru, "Lindungi adikku." Marissa juga berseru, "Lepaskan putriku. Apa yang sedang Anda coba lakukan?" Lauren juga berpikir bahwa Jordan akan membawanya sebagai sandera dan melarikan diri. Jadi dia tidak menghindarinya dan sebaliknya, mengambil inisiatif untuk mendekati Jordan dan dia berkata kepadanya, bahwa aku pergi sebagai sandera dan tinggalkan tempat ini. Jangan kembali lagi. Air mata mengalir di wajahnya yang tanpa cacat. Jika bukan karena dia, Jordan tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang di luar dugaan semua orang. Jordan tidak mencoba menculiknya dengan mengambil tangannya dan sebagai gantinya. Jordan terus beringsut lebih dekat ke wajah Lauren, setelah itu dia menciumnya di depan semua orang. Apa? Semua orang tercengang karena mereka terperangah dengan apa yang dilakukan Jordan. Lauren benar-benar terpana dan air mata di wajahnya berhenti mengalir ke bawah karena betapa terkejutnya dia. Yordania, kamu. Lauren tidak mengerti mengapa Jordan menciumnya. Jordan memegang tangan Lauren erat-erat dan kemudian menatap Martin. Semua orang di DC tahu bahwa Lauren akan menikah pada tanggal 1 April. Aku tidak akan membiarkan keluarga Howard malu. Pada tanggal 1 April Lauren masih akan mengenakan gaun pengantinnya dan menikah. Namun, pengantin pria bukan lagi Chris. Itu akan menjadi aku. Bab 391, menikah dengan keluarga Howard. Semua orang terkejut. Martin, yang selalu tenang dan tenang, bahkan berdiri dari kursinya perlahan dan bertanya, "Apa yang kamu katakan?" Jordan memandang Lauren dengan penuh pengabdian. Dia kemudian berkata dengan keras kepada keluarga Howard, "Aku berkata bahwa aku ingin menikahi Lauren." Setelah menyelidiki secara rahasia selama periode waktu ini, Jordan sudah memikirkannya dengan jelas. Jika dia ingin mengetahui keberadaan Victoria, dia harus menikahi Lauren, dan hanya dengan begitu dia dapat menyusup ke dalam keluarga Howard dan mengungkap kebenaran tentang hilangnya Victoria. Tidak mungkin Jordan akan mengkhianati Victoria dan sebaliknya, dia menikahi Lauren demi Victoria. Ini mungkin tidak adil bagi Lauren tetapi Jordan tidak punya pilihan lain sekarang. Selain itu, setelah melalui banyak hal dengan Lauren selama periode ini, dia memang mendapatkan kesan yang lebih baik darinya. Di sisi lain, Lauren sudah lama menantikan untuk menjalin hubungan dengan Jordan. Senyum muncul di wajah tua Martin karena Jordan selalu menjadi kandidat yang lebih disukai untuk menjadi menantunya daripada Chris. Keluarga Steele jauh lebih kuat daripada keluarga Hanks, dan keluarga Steele telah menyimpan rahasia yang sangat ingin diketahui Martin. Jika ada, dia selalu ingin menggunakan Lauren untuk mendekati Steele dan kemudian mencari tahu semua harta dan rahasia yang dia miliki. Martin berkata kepada Jordan, "Jordan Steele, saya tidak suka lelucon. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan." Jordan menegakkan punggungnya dan berkata, "Aku selalu menepati janjiku. Karena saya mengatakan bahwa saya akan menikahi Lauren, saya pasti akan." Petik 2. Dengan itu, Jordan memegang salah satu tangan Lauren sambil menyentuh mulutnya dengan tangan lainnya. Dia sangat gelisah dan dia tidak berani percaya bahwa itu benar. Yordania, untuk sebagian besar dari 4 tahun terakhir hidupnya, dia telah hidup di dunia ilusi di mana dia menjalin hubungan dengan Jordan. Apakah mimpiku akhirnya akan menjadi kenyataan? Petik 1. Namun, tidak semua orang menyetujui Jordan menikahi Lauren. Yang pertama melompat berdiri adalah Marissa, yang berdiri dengan putus asa. "Bisakah kamu menikahi putriku hanya karena kamu mengatakan bahwa kamu mau? Kamu pikir kamu siapa? Belum lagi putriku sekarang bertunangan dengan Chris Heng, bahkan jika dia tidak, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menikahi Lauren?" Petik 2. Brad senang untuk Lauren tetapi dia baru saja ditembak di kaki oleh Jordan sehingga dia tidak akan berbicara untuk Jordan. Sebaliknya, dia membantu ibunya mempersulit pria itu. "Ibu, kamu benar. Adikku adalah wanita tercantik di DC yang memiliki sosok luar biasa, dan belum lagi, latar belakang keluarga yang kuat. Anda sekarang adalah orang yang tidak punya uang yang tidak memiliki apa-apa selain beberapa ratus bawahan. Bagaimana Anda layak menikahi Lauren?" Brad tidak takut bahwa penghalang mereka akan menghentikan Jordan menikahi Lauren.
Dia mengenal Jordan terlalu baik dan dia tahu bahwa semakin dia mempersulit Jordan, semakin Jordan ingin menikahi Lauren. Lauren mulai sedikit cemas. Bu, Brad, kamu. Dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menikahi pria yang paling dia cintai dan dia tidak berharap keluarganya menentangnya. Di sisi lain, Martin tersenyum. Karena Jordan sudah memutuskan untuk menikahi Lauren, tidak ada yang akan menghentikannya. Sebelumnya, Jordan sangat menentang menikahi Lauren, yang membuat keluarga Howard merasa sangat malu. Untunglah Marissa dan Brad mempersulit Jordan. Dia percaya bahwa Jordan bahkan tidak akan bisa melewati calon ibu mertua dan saudara iparnya. Martin berkata, Jordan, saya tidak akan mencampuri pernikahan cucu perempuan saya selama dia bersedia menjadi pihak. Tapi Marissa benar, kamu tidak bisa menikahi Howard sesukamu. Pada saat ini, Clarice menimpali, benar. Anda Steles sangat benar sendiri dan Anda berpikir bahwa Anda dapat menikahi wanita manapun dari keluarga kami sesuka Anda. Kalian sama sekali tidak layak bagi kami. Bibi Lauren, seorang wanita parubaya dengan rambut diikat ke atas, menyuarakan keberatannya juga. Kecuali kakek dan orang tua Jordan secara pribadi datang ke DC untuk meminta kami menikahi Lauren dan menunjukkan kepada kami betapa kuatnya Steles, Lauren tidak akan pernah menikahimu begitu saja. Petik 2. Saat itu, Martin ingin memperkenalkan Bibi Lauren kepada ayah Jordan, tetapi yang terakhir tidak menyukainya. Oleh karena itu, dia sekarang mempermasalahkan Jordan. Di sisi lain, Clarice melakukannya karena Jordan telah menamparnya beberapa kali terakhir kali. Marissa marah pada Jordan karena melukai putranya, Brad, dengan menembaknya di kakinya. Itulah alasan orang-orang ini menentang Jordan menikahi Lauren. Jordan bisa memahami emosi Marissa sebagai seorang ibu dan betapa kasihannya dia pada putranya. Jadi dia tidak kehilangan kesabaran dan hanya menatapnya dengan tenang sambil bertanya, Bu, apa yang harus saya lakukan sebelum Anda mengizinkan Lauren menikah dengan saya? Petik 2. Marissa memandang Jordan dengan tidak senang dan berkata, seperti yang dikatakan Caroline, minta kakekmu untuk datang. Saya juga ingin dia secara pribadi menyebut Lauren sebagai salah satu pewaris aset keluarga Anda, dan menandatangani kontrak dengan kami. Hanya dengan begitu aku akan membiarkan putriku menikahimu. Dalam posisi yang sulit, Jordan berkata, kakek saya sudah lanjut usia dan tidak nyaman baginya untuk datang sendiri. Jika Anda ingin melihat keluarga saya dapat meminta saudara laki-laki tertua saya untuk mengunjungi Anda. Petik 2. Marissa punuk dengan dingin. Apa gunanya itu? Tanda seru. Bisakah dia memutuskan siapa yang mewarisi properti Steles? Anda ingin menikahi putri saya tanpa memberi kami jaminan, iya. Anda ingin mendapatkan tangannya dalam pernikahan tanpa mempertaruhkan apapun dari Anda sendiri, iya. Petik 2. Lauren buru-buru berkata, Bu, aku tidak peduli apakah aku mewarisi aset Steles atau tidak. Saya suka Jordan karena siapa dia, bukan karena kekayaannya. Petik 2. Marissa membentak dengan marah, kamu tidak peduli, tapi kami peduli. Pernikahan keluarga Howard selalu mengutamakan kepentingan keluarga. Jika pernikahan Anda dengannya tidak akan bermanfaat bagi kami, mengapa kami harus membiarkan Anda menikah dengannya? Anda mungkin menyukainya tetapi apakah dia menyukai Anda? Apakah Anda tidak takut bahwa dia hanya akan bernafsu pada tubuh Anda dan mempermainkan Anda sebelum meninggalkan Anda setelah beberapa tahun? Pada saat itu, Anda akan berusia 30 tahun dan Chloe akan menjadi dewasa. Akan lebih sulit bagi Anda untuk menikah saat itu. Lagi pula, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari Jordan. Petik 2. Wanita muda cenderung hanya peduli apakah orang yang akan mereka nikahi mencintai mereka atau tidak. Di sisi lain, wanita yang lebih tua cenderung lebih realistis. Marissa tidak ingin putrinya dimanfaatkan. Jordan tahu bahwa banyak wanita sangat pragmatis dan tidak akan membiarkan anak perempuan mereka menikah dengan pria yang tidak memiliki nama apapun. Setelah berhenti sejenak, Jordan berbicara lagi. Seperti yang Anda semua tahu, aset saya telah dibekukan selama periode waktu ini, dan kakek saya juga menjadi sasaran. Ini benar-benar tidak cocok baginya untuk kembali. Bagaimana dengan ini? Setelah Lauren dan saya menikah, kami secara pribadi akan terbang ke Inggris untuk melihat kakek. Ketika saatnya tiba, saya akan berjanji untuk memberi putri Anda kekayaan yang tak terhitung jumlahnya yang akan cukup untuk bertahan selama sisa hidupnya. Petik 2. Jordan tidak berbohong pada Marissa. Karena Lauren adalah ibu Chloe, dia tetap berhak atas aset Steles. Setelah ragu-ragu sejenak, Marissa berkata,
kamu harus membawa Lauren ke Inggris sebelum dia berhak atas warisan. Apa yang harus kita lakukan sebelum itu? Anda bahkan tidak memiliki rumah di DC. Kecuali jika Anda bersedia menikahi Lauren sebagai menantu yang masih hidup. Petik 2. Bab 392, mendaftarkan pernikahan mereka. Menjadi suami yang tinggal di dalam. Itu adalah hal yang memalukan bagi pria manapun. Setelah menjadi suami yang tinggal di Hailey selama 3 tahun, Jordan tahu betapa memalukannya menjadi suami yang tinggal bersama yang akan dibenci dan dipandang rendah oleh semua orang. Bibi Lauren tertawa dan berkata, saran Marissa bagus. Kita harus membiarkan seseorang dari keluarga Stelle yang sombong menikah dengan keluarga kita. Mari kita lihat apakah mereka berani memandang rendah kita lagi. Selain itu, pria ini cukup tampan dan berpotensi menjadi seorang gigolo. Haha, tanpa pengalaman 3 tahun sebagai suami yang tinggal bersama, Jordan mungkin akan sangat marah saat ini. Namun, Jordan sangat tenang saat ini. Dia bahkan telah menikahi seorang wanita nakal seperti Hailey dan telah bertahan dengan ibu mertua yang keji seperti Sylvie, selama 3 tahun. Dia percaya bahwa apapun yang terjadi, Lauren dan Marissa harus jauh lebih baik daripada Hailey dan Sylvie. Jadi Jordan menatap Marissa dan berkata, oke, saya setuju untuk menjadi suami langsung Lauren. Petik 2. Memukul, memukul, memukul. Brad bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Lauren, kamu benar-benar mengesankan dan mendominasi. Kebanyakan wanita menikah tetapi Anda mendapatkan diri Anda seorang suami yang tinggal di rumah. Saya akan memberitahu semua orang yang saya kenal dan meminta mereka semua datang untuk menghadiri pernikahan Lauren sehingga mereka dapat melihatnya mendapatkan suami yang tinggal di rumah. Haha, seseorang, ke sini. Brad memanggil dan bawahan Howard membantunya berdiri sebelum mendudukkannya di kursi roda. Sepertinya dia bersiap untuk pergi. Ketika bawahannya mendorongnya melewati Jordan, Brad berkata sambil duduk di kursi rodanya, bagus sekali. Jika Anda membutuhkan uang, datanglah kepada saya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Brad didorong keluar oleh anak buahnya saat dia memimpin untuk pergi. Di sisi lain, Clarice berdiri dan menentang, kita tidak bisa membiarkan dia menikahi Lauren sebagai suami yang tinggal bersama. Semua orang di DC tahu bahwa Chris bertunangan dengan Lauren, dan kami telah menerima hadiah pernikahan. Jika kita memberontak dan membiarkan Lauren menikah dengan pria yang akan menjadi suaminya, apa yang akan dipikirkan Hanks? Petik 2. Pada saat ini, Martin berkata, Clarice, kamu terlalu banyak berpikir, Hank hampir tidak bisa menyelamatkan diri sekarang. Bahkan jika kita tidak membatalkan pertunangan, dia tidak akan menikahi Lauren. Saya akan memberikan Lawrence Hank penjelasan. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Petik 2. Melihat bahwa kakeknya tampaknya menyetujui pernikahan ini, Clarice tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan hal lain, tetapi dia hanya tidak ingin Jordan menikahi Lauren. Clarice berseru dengan bibir mengerucut, pokoknya, aku tidak akan pernah mengakui dia sebagai saudara iparku. Alex menimpali, Dito. Setelah mengatakan itu, sepasang saudara kandung pergi bersama. Martin tertawa dan berkata, Jordan, sepertinya Anda tidak disambut oleh keluarga Howard. Jordan tertawa getir. Tentu saja dia tidak akan disukai oleh mereka, mengingat betapa buruknya dia memperlakukan mereka di masa lalu. Di sisi lain, Martin tidak peduli apakah anak-anaknya menyetujui pernikahan itu atau tidak. Dia memiliki rencana yang lebih besar dalam pikirannya dan dia mengincar rahasia Steles, serta bantuan yang akan diberikan Steles kepada Howard setelah Lauren menikahinya. Martin berkata dengan gembira, Stefan. Pada saat ini, pria parubaya yang duduk di sebelah Marissa berdiri. Dia adalah ayah Lauren, Stefan. Ayah, perintah apa yang kamu miliki untukku? Petik 2. Stefan tidak pernah mengatakan apa-apa tentang pernikahan mereka karena dia tahu bahwa dengan kehadiran Martin, tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun sejak Martin memanggil keluarga ini. Stefan tidak melakukannya dengan baik dan dia bukan orang yang ambisius sejak dia masih kecil. Dia lebih rendah dari ayah Chris, Lawrence, yang menjadi alasan mengapa Hanks memiliki keberanian untuk memukul Lauren dan Chloe secara sembrono. Martin berkata, meskipun tanggal pernikahan masih pada tanggal 1 April sifatnya sudah berubah. Kami tidak perlu berbuat banyak untuk mempersiapkan pernikahan sebelumnya. Tapi sekarang Jordan menjadi suaminya, kami harus bertanggung jawab atas pernikahannya. Ayah, aku tahu. Saya akan memesan hotel dan mengatur undangan untuk para tamu sesegera mungkin,
jawab Stefan sebagai tanggapan. Martin mengangguk. Aku ingin mengadakan pernikahan akbar kali ini. Tidak harus sederhana, kita bisa mengadakan yang mewah dan mengundang lebih banyak tamu. Para tamu tidak harus memiliki standar tertentu. Undang saja lebih banyak orang, terlepas dari apakah kita berseteru dengan mereka atau tidak. Ini hanya porsi makanan ekstra masing-masing. Petik 2. Stefan berkata, "Ya, saya mengerti." Martin kemudian menatap Jordan. "Jordan, 800 bawahanmu yang datang jauh-jauh ke sini dari luar negeri, boleh menghadiri pernikahan juga. Namun, bukankah Anda juga harus mengundang kerabat Anda? Bagaimanapun, Anda adalah pengantin pria dan meskipun Anda akan menjadi suami yang tinggal bersama, Anda masih dapat mengundang beberapa tamu." Petik 2. Jordan menjawab, "Saya akan menelepon orang tua dan saudara-saudara saya, dan mencoba yang terbaik untuk mengundang mereka." Martin mengangguk senang dan berkata, "Bagus, aku juga ingin minum bersama keluargamu. Jangan khawatir, karena Anda akan menikahi cucu saya, Anda dan saya akan menjadi keluarga. Saya akan memperlakukan siapapun dari keluarga Anda sebagai keluarga saya juga. Dan saya dapat menjamin bahwa mereka akan baik-baik saja ketika mereka datang ke DC. Terima kasih." Martin melanjutkan, "Pernikahan akan diadakan lusa. Kebetulan Lauren dan Chris belum mendaftarkan pernikahan mereka. Jordan, jadi kamu harus pergi dan mendaftarkan pernikahanmu dengan Lauren dulu. Karena mereka telah memutuskan untuk menikah, mereka harus mendaftarkan pernikahan mereka dan mendapatkan akta pernikahan sebelum pernikahan." Jordan memegang tangan Lauren dan bertanya, "Apakah kamu bersedia pergi dan mendaftarkan pernikahan kita denganku?" Lauren tersenyum bahagia dan setuju. "Ya, oke, kalau begitu, Merhawerd-sir, kita akan mendaftarkan pernikahan kita," kata Jordan sambil menatap Martin. "Howard-sir, sudah saatnya kamu mengubah caramu memanggilku." Martin meringis tidak senang. "Kakek Howard." Jordan masih tidak langsung memanggilnya, kakek. Dengan itu, Martin tersenyum dan melambaikan tangannya tanpa memaksanya. "Pergi-pergi." Setelah Jordan dan Lauren pergi, Martin berkata kepada Clyde yang ada di sampingnya, "Clyde, tetaplah di belakang selama beberapa hari ke depan dan hadiri pernikahan sebelum kamu pergi." Petik 2. Dipahami. Oke, sekarang temani aku ke taman untuk jalan-jalan. Mereka berdua datang ke taman belakang di belakang rumah dan Clyde bertanya-tanya, "Howard, sir, mengapa Anda begitu senang Nona Howard menikahi Jordan Stelle?" Martin tersenyum, menatap sinar matahari yang menyilaukan dan berkata, "Jika suatu hari Anda mengetahui rahasia Stelles, Anda akan lebih bahagia daripada saya." Petik 2. Clyde bertanya dengan bingung, rahasia apa yang sebenarnya dimiliki Stelles?" Martin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana saya tahu? Terserah Lauren untuk memberitahuku di masa depan. Mulai hari ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk hidup sampai hari di mana Lauren mengetahui rahasia Stelles." Petik 2. Baru pada saat itulah Clyde mengerti bahwa alasan Martin mengizinkan Lauren menikahi Jordan tidak sesederhana fakta bahwa Lauren mencintainya. Lauren adalah pion Martin. Jordan dan Lauren pergi dari rumah Martin di Cadillac milik seseorang yang tidak mereka kenal. Segera setelah itu, mereka menabrak mobil Salvatore di penghalang jalan. Salvatore turun dari mobil dan tersenyum ketika melihat Jordan aman dan sehat. "Jordan, kemana kamu akan pergi?" Petik 2. Jordan berkata, "Kantor Panitera Kota." Salvatore bertanya dengan terkejut, "Kantor Panitera Kota? Mengapa kamu pergi ke sana?" Jordan memegang tangan Lauren dan berkata, "Aku akan menikah dengan Lauren. Mulai sekarang, Lauren adalah bosmu juga." Bab 300